Halo, salam arsitek pintar. Kita akan bicarakan pendapat bagaimana bangunan dari dua gambar seperti terlihat ini. Nah, bagaimana yang kita bisa pelajari dari segi struktur bangunan ini adalah tidak mengikuti faedah pembebanan struktur umumnya, yang biasanya adalah struktur itu bentuk massa yang besar ada di bawah. Nah, dua bangunan ini adalah terbalik. Jadi bangunan yang di lantai atas itu lebih besar dari yang di bawah. Seperti di samping ini adalah rumah terbangun, lantai 1 kecil, lantai 2-nya membesar, lantai 3 malah membesar. Yang di kanan ini adalah gedung dengan posisi bagian bawah kecil, tapi mendadak nih di lantai 4 dan seterusnya ke atas ini membesar. Nah, bagaimana prinsip ini terjadi? Itu ada bagian yang menjorok keluar yang secara arsitek disebut cantilever, atau dengan sistem secara struktur overhang. Apa yang terjadi? Nah, seharusnya secara umum adalah bagian bawah itu punya massa yang lebih besar. Nah, jika keadaan seperti ini dan dua contoh ini adalah foto, artinya sudah terbangun, maka bisa saja bangunan bentuk yang di bawah lebih kecil, cuma harus kuat mendukung bagian atasnya. Nah, kekuatan itu adalah tentu dengan memakai unsur teknologi, artinya kekuatan dengan massa atau bentuk yang kecil itu harus sangat diperkuat karena beban di atasnya akan sangat besar. Nah, demikian yang dapat kita pelajarin. Lalu berikutnya kita lihat nih bagaimana pendapat dari mahasiswa arsitektur di semester awal atau semester 1. Lihat ya. Nah, kita lihat nih. Ternyata dia memakai benar-benar teori-teori yang diajarkan oleh dosen. Nah, ini bagus sekali ya. Artinya ada teori ini, bagian bawah harus lebih besar dari atas. Lalu mengenai cantilever, betul, itu juga adalah sistem yang dipakai. Kita scroll saja. Jika Anda ingin membaca, Anda bisa pause sehingga bisa tulisan terjelas. Cuma demi menghemat waktu, saya akan cuma scroll dan Anda bisa pause untuk membaca lebih detail ya. Seperti ini lantai 2-nya. Oke, bagus. Nah, kita lihat ini ya. Ternyata dia membuat kolom ini harus kuat katanya. Oke, lalu di sini juga single kolom atau kolom tunggal. Oke. Lalu bangunan ini ternyata harus kuat ya. Tapi dia berkomentar mengenai keretakan bangunan. Bagus. Kita lihat cantilever. Oke. Oke. Panjang sekali. Oke, dijelaskan material baja, beton. Oke, bagus. Berikutnya ini dia membahas mengenai batu dan pondasi, lalu bata. Nah, tetapi tidak merujuk pada gambar yang diajukan. Ya sudah. Ya. Ini membahas mengenai batu, lalu dijelaskan bagian bawah lebih kecil dari atas. Boleh. Lihat saja. Oke. Ini menjelaskan bagian bawah bisa menopang yang bagian atas besar, asal kuat. Gus. Oke. Lalu penggunaan bata ditambahkan, boleh.
Ini menulis harus dirancang dengan tenaga profesional karena bagian bawah lebih kecil dari atas. Oke, nanti jelaskan ya. Cantilever bagus, sip. Ditulis bagian ini tidak mustahil ya, memang, tetapi ada syaratnya. Nah, ini membahas overhang, bagus sekali ya. Ini bata. Oke, lihat caranya salah katanya karena tidak sesuai standar prinsip struktur. Iya. Oke, boleh. Ini juga tulisannya panjang. Sip. Ini menulis material batu dan bata. Oke, menulis beberapa item. Entah ini copy paste dari mana nih, nggak apa-apa lah. Iya, nulis bangunan ini tidak normal ya, tidak lazim. Boleh. Bangunannya unik. Menulis mengenai beban. Ada cantilever. Sip. Ini menulis mengenai fondasi ya. Di luar konteks dari dua foto itu, entah ini dapat sumber dari mana, juga slope, batu, kayu, batu bata. Ya sudah. Ini tulisannya tidak menerapkan teori kodok kawin. Oke, cantilever ya. Kalau fondasi yang dijelaskan lumayan lah. Ini menjelaskan mengenai material batu dan bata. Lalu analisis fondasi, kesimpulan ada cantilevernya. Oke. Nah, gambarnya tidak muncul ya sudah, nggak apa-apa. Kasih bangunan anti mainstream, tidak biasa. Iya, ada portal dan rangka dibangun bertumpuk. Nah, ini pandangan orang awam, bangunan seperti tidak masuk akal karena mengambang dan menyalahi gaya gravitasi, tapi sebenarnya bisa dibangun. Oke, lalu menulis struktur cantilever bagus. Nah, sayang ya, gambarnya tidak terlihat. Mungkin yang punya tulisan bisa mengulang kumpul karena tulisannya bagus ya. Tolong ya, menulis bagian bawah bangunan bisa kecil asal lebih kuat untuk menopang bagian atas, asal memiliki struktur yang kuat dan terbuat material yang kuat. Betul sekali. Menulis tentang pembebanan. Oke, lalu mengenai fondasi dan cantilever. Bagus. Ini strukturnya mengecil ke bawah katanya. Pasti timbul pertanyaan. Ya. Itu sebuah ketidaklaziman pelanggaran struktur. Harus dihitung oleh ahli struktur engineer. Ya, risiko besar, betul sekali. Menonjolkan kekuatan struktur. Ya, oke, sip, bagus. Nah, ini menulis, wah, dia tahu ini aslinya posisi nama gedung ini. Oke, cantilever sangat panjang. Oke, lalu mengenai ini, ya,
Rumah tersebut seakan-akan dibuat oleh anak kecil yang hobi bongkar pasang mainan. Iya. Nah, tapi bagaimana arsitek maupun engineering? Oke. Ini menulis bangunan unik tidak biasa. Oke, kecil bawah, atasnya besar. Ini bertentangan standar penyusunan struktur. Ya. Tulis material batu dan bata, kemudian konsep struktur. Nah, ini kelihatannya salah-salahan katanya. Oke. Nah, ini menulis, wah ini juga tahu nih nama gedungnya. Oke. Yuk. Banyak pertanyaan nih. Kenapa bangunan begitu ya? Atasnya lebar katanya. Oke, struktur cantilever. Iya. Struktur cantilever. Betul sekali. Memberi contoh lain nih. Bagus. Nah, ini ya penerapan cantilever. Oke. Ini juga tahu nama gedungnya. Unik dan terkesan tidak logis. Bagaimana bisa bagian kecil mampu menopang yang besar? Nah, itu harus belajar. Ya, wah, nambah foto gedung dari sudut lain. Bagus sekali. Oke. Ini juga sama. Wah, tambahan gedung lagi. Terima kasih. Ada lagi. Sip. Ini menulis. Bagus tulisannya ya. Kenapa bagian bawah kecil dari atas? Ada tulisan cantilever. Oke. Oke, nah ini tambahan gedung lain. Bagus sekali, terima kasih. Ini menulis aspek konstruksinya punya kekurangan signifikan gitu ya. Ini fondasi rentan roboh dan tidak stabil. Iya. Perawatan, iya betul juga, desainnya rumit, sulit untuk dirawat. Nah, ada kelebihannya. Oke, gambar kedua. Nah, ini mengenai kekuatan. Unggulannya. Oke. Menulis tentang tulisan cantilever. Ya, walaupun belum belajar, ternyata sudah bisa memberi tulisan. Terima kasih. Bagus, sip. Nah, ini menulis sedikit aneh dan unik. Nah, arsiteknya punya imajinasi ya. Iya. Penasaran juga katanya. Oke, bahas mengenai kekuatan. Ya, ini ditulis juga tentang teori dari dosen. Sudahlah. Oke. Ya. Yuk. Nah, ini menulis, kita lihat materialnya. Keduanya tahu dia nama gedungnya. Fotonya ditambahkan yang baru. Oke. Lalu bangunan runtuh katanya. Iya. Ini tulisannya. Nah, tidak menerapkan teori dari dosen. Oke. Analisisnya. Baik. Ini menulis mengenai material yang digunakan, batu adam bata. Lalu tulisan gambar pertama, gambar kedua, ada tulisan cantilever. Bagus. Nah, ini membahas mengenai batu dan bata cantilever, bagaimana pondasinya. Lalu ini juga sama.
Nah, oke. Nah, ini membahas mengenai batu dan bata cantilever, bagaimana pondasinya. Lalu ini juga sama. Nah, oke. Ini menulis ya teori dari dosennya ini. Ada cantilever tuh mengenai fondasi. Oke, ya. Nah, apa ini? Struktur yang menarik perhatian. Betul. Nah, yang lazim bawah harus lebih besar, ya. Lalu bagus nih tulisannya. Oke, Anda bisa pause untuk membaca. Oke, ini tulisannya mengenai pondasinya seperti apa. Ada tulisan cantilever. Oke, bagus tulisan cantilevernya. Oke, ya lanjut. Nah, bentuknya tidak lazim, ya. Oke, portal dan rangka yang ditumpuk diambil dari teori. Bagus, Anda menangkap apa yang saya maksud, ya. Sip, ya. Material batu bata. Oke, mengenai cantilever. Nah, ini katanya bisa rubuh nih karena ketahanan strukturnya lemah. Yuk. Nah, ini membahas mengenai batu, pondasi bata. Wah, ini belum masuk ke konteks, ya sudah, nggak apa-apa. Nah, ini membahas aturan merancang gedung mengenai beban dan segi lainnya. Oke, bagus. Lalu cantilever, ya, ditambahkan contoh, ya. Nah, struktur tidak lazim karena cuma satu kolom bentuk payung. Betul sekali, konsepnya balok overhang, ya. Ada unsur keseimbangan, ya. Oke, lalu rumah bertumpuk. Nah, menurut dia tidak bertahan lama. Nah, ini lah foto ini malah ditampilin. Begitu meresap rupanya teori ini, ya. Lalu, nah, ini ilustrasi bagus. Oke, walaupun singkat, bagus ini. Ini tulisannya kenapa kuat atau tidak, logikanya seperti ini, bagus tulisannya. Oke, nah, ini kenapa membahas batu dan bata, tidak ke konteks ini. Oh, ada ya. Jadi bagaimana bebannya, nyusunnya seperti apa. Oke, ya. Ini gimana supaya kokoh. Oke, pendek sekali. Yuk, wah, ditulis lagi nih teori ini. Ya, gimana? Ada cantilever. Oke, nah, ini diperjelas teorinya. Nah, ini membahas cantilever. Betul, ada kekurangan katanya. Oke, sip. Nah, tak lazim, betul. Nah, teori ini keluar. Portal, betul, baiknya lurus. Udah mengerti. Sip, ya. Ada satu kolom, betul. Nah, harusnya ini struktur bawah lebih besar dari atas, ya. Cantilever, oke. Oke, sip, ya. Ini menulis prinsip struktur. Oke, cantilever, oke.
Oke, ada tulisan di sini. Sip. Nah, ukuran atasnya besar. Nah, ini asal kokoh, betul. Gambar di luar seperti tiang ya. Oke. Material sering batu bata ya. Analisisnya seperti ini. Gambar 2 ini. Nah, ini foto di atas sangat susah karena strukturnya kecil di bawah, bagian atas besar, karena bertentangan dengan teori ini. Oke, pendek ya, cantilever, betul, menjorok ya. Nah, pendek juga. Nah, ini cantilever, bangunannya kurang masuk logika. Iya. Oke, bangunan floating building, betul. Oke, kita baca nih. Oh, ngawur katanya. Gak apa-apa. Iya. Oke. Nah, kekurangannya. Nah, ini menerima teori dengan saklek ya. Yuk. Nah, ini bangunan yang berbeda. Lalu struktur kecil di bawah, atas besar, pendek. Ya. Fenomena arsitektur yang menarik, betul. Pencapaian desain kreatif ya. Tampilan visual, iya, betul sekali, cakep. Kita lihat nih, kita lihat. Nah, tidak asing, batu dan bata. Nah, kenapa menulis begini ya, pendek pula. Yuk, nah, bertumpuk. Oke, ini menetapkan teorinya ya. Ini menulis ya, bisa di post untuk baca. Oke, yuk tes menulis tentang cantilever. Oke, yuk. Nah, ini menulis tentang batu bata. Masih lepas sebenarnya. Nah, ini tulisannya bawah kecil, lalu cantilever tulis di sini. Yuk. Nah, ini kuat dan awet, tentang batu bata. Apa lepas ini ya, tulisan mengenai cantilever. Oh, lalu gambar kedua, kesimpulannya adalah cukup. Ini menulis tentang batu bata, lalu bagaimana. Nah, ini penerapannya, teori kodok kawin, portal rangka, cantilever. Ini menulis material batu bata, cantilever. Masih lepas ya, unik. Makin ke atas makin besar rumahnya ya. Apa mungkin? Nah, ini harus seperti ini. Nah, oke ya, walaupun capek juga ini mengkoreksi, perlu berjam-jam langsung dengan editing video. Nah, saya mohon komentarnya, apakah metode seperti ini bermanfaat atau tidak. Terserah komen bagaimana ya. Terima kasih.